sekalian, terkhusus kepada anak kami kelas 10 PKR SMK Negeri 1 Sekanan. Mari sama-sama kita jaga kesehatan, terutama di masa pandemik COVID-19. Kita ikuti protokol kesehatan guna pencegahan penularan virus COVID-19. Baik anak Bapak sekalian, menyambung materi yang telah Bapak sampaikan beberapa waktu yang lalu, kali ini kita masuk kepada materi yang berada pada bab 10 kelas 10 SMK Negeri 1 Sekanan, yaitu materi tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Anak Bapak sekalian, apa itu ancaman? Ancaman dapat kita artikan sebagai setiap usaha atau kegiatan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, artinya setiap tindakan ataupun baik kegiatan yang sifatnya dapat mengancam kedaulatan negara Republik Indonesia itu kita artikan sebagai ancaman. Selanjutnya, ancaman terbagi menjadi 3, ya, terbagi menjadi 3. Yang pertama kita lihat dari jenisnya, yang kedua dari sumbernya, yang ketiga dari bentuknya. Selanjutnya, mengapa bangsa Indonesia rentan terhadap ancaman baik dari dalam maupun dari luar bangsa kita sendiri? Karena bangsa Indonesia memiliki wilayah yang strategis serta kemajemukan Indonesia membuat Indonesia rawan berbagai ancaman dari berbagai pihak. Salah satu contoh, Indonesia sendiri terdiri dari banyak pulau dan lautan yang luas sehingga sering disebut dengan negara maritim. Banyak ribuan pulau yang ada di Indonesia. Nah, dari beberapa ribuan pulau tersebut tentu akan sangat mengundang dari beberapa negara lain yang barangkali ingin juga memiliki pulau tersebut. Nah, itu salah satunya, sebab karena kita banyak pulau, sudah barang tentu tidak bisa kita awasi secara fokus terhadap satu pulau tersebut. Nah, dari segi kemajemukan, Indonesia sendiri terdiri dari banyak suku. Ya, kita ketahui ada suku Jawa, ada suku Batak, suku Sunda, dan seterusnya. Dari berbagai suku tersebut, tentu itu sangat rawan ancaman yang berasal dari dalam negara kita sendiri. Mengapa? Karena apabila kita tidak menjunjung tinggi persatuan dan saling menghargai satu sama lain, itu akan dapat menjadi ancaman. Jadi kestabilan negara tentu akan terganggu. Selanjutnya, bentuk ancaman terhadap negara Indonesia ada 4. Yang pertama, ancaman menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004. Yang kedua, ancaman disintegrasi. Yang ketiga, ancaman globalisasi. Nah, anak Bapak sekalian, ancaman globalisasi ini sudah sangat jelas kita rasakan pada saat ini. Apa itu globalisasi? Globalisasi itu suatu peradaban di mana dunia tanpa batas. Ya, segala sesuatu dapat kita ketahui sebelum atau sesudah suatu peristiwa. Salah satu contoh, hari ini kita tidak bisa tahu
negara-negara bagian yang ada di Indonesia. Dengan kecanggihan teknologi kita dapat mengetahui, kita bisa searching di Google dan seterusnya. Dampak negatifnya sebagai ancaman, kita dapat membuka situs-situs porno, semuanya ada di dalam situs tersebut. Anak-anak bapak juga bisa kecanduan game, yang seperti kita rasakan, jadi malas belajar dan seterusnya. Dan bahkan kita bisa membuat atau merakit suatu senjata dengan kita melihat dari internet. Ini juga sebagai ancaman. Nah, selanjutnya ancaman memudarnya kesadaran terhadap nilai-nilai bangsa. Yang keempat, memudarnya nilai-nilai kesadaran berbudaya bangsa. Budaya kita, Bapak contohkan, salah satunya adalah budaya gotong royong. Nah, kita rasakan sekarang di tengah-tengah masyarakat jarang kita temui budaya gotong royong tersebut. Ya, semuanya sifatnya individualisme, mementingkan diri sendiri. Tidak ada persatuan dan kesatuan kita dalam bentuk gotong royong. Padahal salah satu budaya Indonesia yang diakui oleh dunia adalah bangsa Indonesia kuat persatuannya dalam bentuk gotong royong. Anda Bapak sekalian, ada beberapa ancaman yang mengancam negara kesatuan Republik Indonesia. Beberapa contoh ancaman tersebut bisa kita lihat dalam beberapa bidang. Bidang yang pertama adalah bidang ideologi. Artinya apa? Ada ancaman terhadap ideologi kita. Tentu ideologi kita saat ini dan bahkan tak akan mungkin bisa terganti, yaitu ideologi Pancasila yang di dalamnya ada 5 sila. Ancaman ideologi merupakan ancaman yang dilakukan untuk mempengaruhi ideologi dasar falsafah, yaitu Pancasila. Anak Bapak sekalian, kalau kita pernah lihat atau kita dengar di televisi tentang pembahasan ideologi, ada beberapa organisasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah atau saat ini sudah dibubarkan oleh pemerintah, yaitu tentang organisasi khilafah. Jadi ada beberapa organisasi dia ingin menegakkan khilafah di Indonesia sebagai ideologi. Tentu ideologi khilafah sangat bertentangan dengan kemajemukan bangsa Indonesia itu sendiri. Karena sebagai pemersatu kemajemukan itu, ideologi kita menganut ideologi Pancasila. Selanjutnya, ancaman dalam bidang politik. Ancaman dalam bidang politik dapat dilakukan melalui 2 sebab, yaitu ancaman dari dalam dan ancaman dari luar negeri. Salah satu contoh ancaman dari dalam negeri tentunya tidak adanya kestabilan politik. Banyak sekali partai-partai politik sebagai contoh melakukan politik praktis, di mana menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suatu kekuasaan. Demokrasi Indonesia saat ini sedang kita perhatikan kurang baik. Sebab yang kita ketahui di tengah masyarakat, dalam sistem pemilihan baik kepala daerah, anggota dewan, banyak isu tentang politik uang. Tentu itu akan sangat mengganggu
kestabilan negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, dari luar negeri kita lihat adanya intervensi dari negara lain di dalam politik di Indonesia, yaitu dalam bentuk kepentingan. Bisa jadi partai-partai politik atau orang-orang yang saat ini duduk di dalam pemerintahan mendapat tekanan dari luar negeri, ataupun ada kerjasama dari luar negeri yang sifatnya menguntungkan negara lain. Salah satu contoh dalam sistem perdagangan, dalam sistem dunia kerja, dan seterusnya. Tentu itu juga sangat mengganggu kestabilan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Bapak sekalian, ancaman yang berikutnya adalah kita lihat dari bidang ekonomi. Nah, pada bidang ekonomi ini juga terdapat dua ancaman, internal dan eksternal. Mengapa Bapak katakan itu? Kita bisa melihat banyaknya barang-barang dari luar, banyaknya barang-barang dari luar yang masuk ke Indonesia yang dapat menyebabkan barang-barang lokal kita bahasakan menjadi tidak laku. Salah satu contoh, kalau saat ini petani kita sedang menanam padi, tapi masuk beras dari luar negeri, secara otomatis padi atau beras di dalam negeri menjadi rendah, atau bahasa kita menjadi sulit untuk dipasarkan ke masyarakat Indonesia, sebab banyaknya masuk barang-barang dari luar negeri. Itu juga menjadi suatu ancaman bagi kita. Belum lagi peralatan rumah tangga, belum lagi elektronik dan seterusnya. Selanjutnya kita lihat dalam bidang sosial budaya. Ini juga sebagai ancaman. Anak Bapak sekalian, bisa kita lihat pada bidang sosial budaya. Seperti yang Bapak katakan tadi, budaya kita yang paling dikenal oleh bangsa lain adalah budaya gotong royong. Perpaduan peradaban saat ini membuat budaya gotong royong itu semakin luntur. Masyarakat Indonesia atau kita sering bersifat individualisme, yaitu mementingkan diri sendiri, tidak melihat pada kepentingan bersama. Pada aspek sosial budaya, Bapak contohkan, kalau dulu kita tidak ada yang namanya diskotik. Nah, sekarang diskotik itu sudah banyak di Indonesia. Itu merubah peradaban kita sendiri. Bangsa Indonesia yang tak mengenal diskotik menjadi ikut-ikutan memanfaatkan fasilitas diskotik tersebut. Padahal diskotik itu bukanlah suatu budaya dari Indonesia. Selanjutnya, ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan. Tentu pertahanan dan keamanan juga dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam bisa kita lihat pada saat ini pada bidang pertahanan dan keamanan. Kita lihat pada saat ini, baru-baru ini terjadi tindakan terorisme yang menyerang di gereja di suatu wilayah Indonesia, yaitu di Makassar, yang menelan beberapa korban. Tentu itu juga mengganggu keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kita lihat ancaman dari dalam. Pada saat ini yang ada di Papua,
KKB, kelompok kriminal bersenjata Gerakan Papua Merdeka ya. Nah, tentu keadaan ini sangat tidak kita inginkan, melihat akan dampaknya yang sangat tidak baik terhadap keutuhan atau kedaulatan negara Indonesia. Anak-anak sekalian, itu salah satu contoh ancaman terhadap keamanan atau pertahanan yang dari dalam. Nah, dari luar bagaimana? Iya, ancaman perang. Ya, bisa jadi untuk saat ini tidak terjadi perang Indonesia melawan negara lain. Bisa jadi beberapa waktu yang akan datang terjadi konflik antar negara yang tak terhindarkan sehingga terjadilah perang. Nah, salah satu mencegahnya itu adalah kerjasama yang baik antara negara Indonesia dengan negara-negara yang lain. Tentu kita sendiri tidak akan menginginkan terjadinya peperangan, karena peperangan akan sangat berdampak terhadap kestabilan negara Republik Indonesia. Dari yang sudah Bapak jelaskan, dari beberapa ancaman, maka timbul pertanyaan, lalu bagaimana peran serta kita di dalam mengatasi ancaman, dalam membangun integrasi nasional? Apa peran serta kita? Ya, tentunya mari sama-sama kita jaga persatuan dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Kita tegakkan semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Selanjutnya kita tegakkan ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila, karena ideologi Pancasila adalah suatu dasar negara kita yang sangat relevan dengan kemajemukan bangsa kita sendiri. Selanjutnya, peran serta kita dalam mengatasi ancaman tersebut dapat kita lakukan dengan mari sama-sama kita menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia, menciptakan ketahanan nasional, menghormati perbedaan suku, mempertahankan kebersamaan, memiliki semangat persatuan yang berwawasan Nusantara. Dan yang terakhir tentunya, mari sama-sama kita taati peraturan yang ada di negara Republik Indonesia. Baik, anak-anak sekalian, demikian materi pada hari ini, yaitu pada bab 10 tentang ancaman negara kesatuan Republik Indonesia. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.